Dan saya anak muda. Ini cocok dong sama Success Before 30 ini. Iya. Liga yang Betul. mirip kayak NBA gitu ya. Bukan mirip kayak NBA sebenarnya yang saya Ya kalau diomong baru di olahraga ya baru, tapi kalau diomong lama, beliau ini juga lama karena kalau nggak ada Mas Asrul, DBL Indonesia ini nggak ada gitu. DBL ini kan istilahnya passionnya Mas Asrul dulu ya, sewaktu di Amerika pengen ada satu liga yang Betul. mirip kayak NBA gitu ya. bukan mirip kayak NBA sebenarnya yang saya Very ini entertaining atau gimana? passion saya anak muda, Mas. Anak muda. Passion saya anak muda. Ini cocok dong sama Success Before 30 ini. Iya, cocok ya? jadi saya dulu waktu SMA kan kebetulan beasiswa di Amerika, jadi saya merasakan enaknya jadi anak muda di Amerika itu yang Iya. kegiatannya banyak, panggungnya banyak, nggak pernah bengong. Kalau suka basket ada panggungnya, kalau Iya. suka seni ada panggungnya, Benar. dan itu apa ya ramai sekali. Iya. Jadi waktu pulang itu kenapa di Indonesia nggak bisa bikin kayak gitu? Iya, Jadi iya. karena saya punya passion anak muda ya waktu itu kan bikin halaman anak muda waktu di Iya, koran deteksi ya. deteksi. Jadi Masih ingat itu. kemudian ya dari situ ada kegiatan yang sifatnya edukasi, ada sifatnya olahraga, ya olahraganya kebetulan basket waktu itu. Oke. Nah waktu itu dan saya waktu itu fotografer tim basket sekolah saya, jadi saya keliling tim basket saya, jadi saya tahu sistem basket Amerika. Mading ya, majalah dinding ya. Mading, ya saya koran sekolah dulu. Iya. Kalau di Amerika kan koran sekolah. Koran sekolah. Kalau di Indonesia mading. Mading ya. Iya. Jadi itu semua saya aplikasikan di sini. Nah kebetulan DBL-nya booming kan. Iya. Booming akhirnya di spin off jadi perusahaan sendiri. Iya. Kemudian mulai 2008 itu ekspansi ke seluruh Indonesia. Ngeri. Dan pesertanya sebelum pandemi 42.000 orang. 42.000. Penontonnya di atas 1 juta orang. Boleh saya ngomong nggak? Itu termasuk liga pelajar terbesar di Asia nggak? Mungkin di dunia. Wow. Malah menurut saya waktu sepak bola sempat vakum, Iya. itu liga olahraga terbesar di Indonesia. Gila. Jadi hype-nya basket itu kita nggak bisa pungkiri. Iya. Sampai ada julukan bahwa apa ya istilahnya sentral basket tanah air itu Surabaya. Sempat waktu itu. Ini ulahnya ini Mas Asrul ini. Jadi dan sekarang pun kalau jalan DBL adalah liga olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah liga sepak bola Setelah liga sepak sampai bola. sekarang. So that's why sebetulnya basket ini sebetulnya juga termasuk mempunyai satu potensi ya. Karena Olahraga masa depan, Mas. olahraga Menurut saya kenapa? Karena satu cowok-cewek equal participation. equal. Semua bisa ikut. Ya. Ada elemen lifestyle-nya, jadi elemen industrinya akan punya potensi besar. Ya. Kemudian setiap sekolah punya lapangan basket. Setiap sekolah punya lapangan basket. Dan partner kita bersama kita tiap tahun bikin survei di kota-kota penyelenggaraan itu, dan kalau ditanya olahraga favorit kalau umur 18 tahun ke bawah itu nomor satunya basket. Nomor satu justru basket. Ya. Dan Kalau itu di Indonesia kalau kita ngomong secara umum sepak bola memang nomor satu. Nomor satu. Tapi kalau untuk usia itu Ya. itu basket dianggap nomor satu. Kenapa? Karena dia bisa berpartisipasi. Dan itu kan kalau kita ngomong kan cewek ya. mungkin Setara. nggak main bola kayak gitu. Betul. Jadi ya suara itunya kuat. Jadi Karena pemain cewek yang main bola sama pemain cewek main basket lebih banyak yang main basket ya. ya. Oh, Jadi- ini statistiknya ada, jadi Ya. kita harus bener ini. Jadi nanti pastinya ini adalah minimal olahraga solid nomor 2 di Indonesia. Oke. Mungkin Bukan bola voli. bola voli ini olahraga masyarakat ya Mas ya. Olahraga masyarakat. Tapi karena ini banyak anak mudanya, Ya. jadi kedepannya kan nanti siapa yang anak mudanya lebih banyak itu kedepannya akan menguasai kan. Tapi basket lebih entertaining menurut saya. Bisa jadi. Ya. Mungkin karena saya juga bisa bayangkan kalau saya bikin voli, saya mau ngapain kan saya juga selalu punya Ya, imajinasi ya, itu. ya. Jadi ya tinggal bagaimana ya kalau kita ngomong free market Amerika tadi, bagaimana Free market. bagaimana Anda mempromosikan dan mengembangkan olahraganya kan. Olahraga tersebut. Jadi ya, ya. DBL, bagaimana caranya kita supaya bisa 100.000 peserta. Kita sekarang Iya. sebelum pandemi 42.000. Betul. Visinya setelah pandemi kita harus berkembang lagi ke 100.000. Berarti kita harus ngapain? Kan kalau pengusaha kan bikin SWOT analisis, Iya. bikin Forecast analisis. forecast semua kayak gitu. Jadi Iya, iya. oke, barrier-barriernya apa? Nah, Betul. itu kita bikin petanya segala macam. Betul. Nah, kita sekarang sebenarnya sudah ke arah yang benar. Kalau kemarin nggak pandemi seharusnya mungkin peserta DBL tahun ini mungkin sudah 50 ribuan kayak gitu. Gila. Udah pecah rekor lagi. Iya, pecah rekor terus ya. Nah, oke. Potensi basket. Nah, tapi kita sekarang lihat juga bahwa basket tanah air ini sebenarnya sudah mulai hidup. Ya. Ini saya sendiri juga senang basket sejak kecil ya. Ya. Di usia kita ini kan, saya sama Mas Rasul ini usianya mirip-mirip guys. Waktu kecil itu kan, kalau saya diajak sama papa ya, Betul. pergi ke lapangan basket ya, nonton pertandingan. Saya masih ingat waktu kecil itu saya pernah diajak sama papa itu
ke Gor Pancasila. Oh iya. Waktu itu Indonesia lawan China kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu waktu itu pertandingan apa. Saya lihat orang China ini kalau main basket gila bener gitu. Wah, rasanya seru gitu loh. Kalau sudah indah gitu loh ceritanya ya kan. Apalagi kalau kita melihat itu, apalagi papa saya juga pemain basket ya. Jadi artinya saya bilang ini olahraga memang gila gitu loh. Dan luar biasa. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya olahraga ini kalau dikemas dengan menarik. Nah, saya lihat ini orangnya ada di Surabaya nih Mas Astri. Dan itu very entertaining dan bisa membuat anak-anak muda itu hype. Nah, challenging-nya sekarang ini kan sama, kalau anak-anak muda sekarang ya, sama game online. Iya. Betul ya? Iya. Itu tidak terjadi di era kita. Iya. Tapi di era sekarang ini mungkin ada satu cabur baru yang namanya e-sport. Nah, Iya. kalau saya bilang. Nah, plusnya memang e-sport ini istimewa, cuman secara physically Iya. itu tidak ada. Nah, tanggapan Mas Asri Ya, gimana? saya mohon maaf, saya kalau ditanya soal e-sport saya bilang saya ini orang luar, orang gerak, orang Iya. orang lapangan. Bukan orang online ya. Bukan orang online. Jadi ya anggap saja itu kelemahan saya. Oh. Bahwa saya tidak akan bisa menjiwai e-sport. Betul. Tapi saya salut, apresiasi kan. Berarti kan promosi marketing dan programnya jalan kan. Sehingga Jalan. e-sport bisa seperti itu. Nah, kalau e-sport aja yang dari nggak ada bisa kayak gitu, berarti yang lain kan juga bisa. Harusnya. Free marketnya itu seperti itu. Iya, free marketnya seperti itu. Jadi kan kalau saya ditanya, Mas bagaimana caranya supaya olahraga ini, ya saya nggak tahu olahraga Anda. Anda yang tahu olahraga Anda. Nah kalau Iya. Anda tahu, ya kalau Anda berpikir seperti pengusaha, entrepreneur, Anda akan bisa membayangkan kalau saya gini kan begini, kalau saya begini kan begini kayak gitu. Betul. Dan itu kadang-kadang di Indonesia ini masalahnya mikirnya pendek kan Mas. Kayak misalnya, mohon maaf ini saya kembali kira-kira belasan tahun yang lalu ya ketika kita mencoba membuka kompetisi di sebuah wilayah misalnya. Ya. Belum apa-apa nanti perbasinya sudah minta sekian puluh juta. Belum apa-apa nanti wasitnya sudah minta sekian juta. Barrier of entry-nya langsung dipasang dan ini ada need-nya sehingga yang serius invest di situ akan berani invest juga. Kenapa? Karena dia dapat panggung, ini ada marketnya dan ini ada need-nya sehingga yang serius invest di situ akan berani invest juga. Jadi intinya kalau dikelola dengan benar, harusnya industri ini bisa hidup dan ekosistem ini bisa hidup. Ya, panggungnya kan. Panggungnya, Iya, DBL itu kan panggung. DBL itu panggung. Saya tidak memiliki pemain DBL. Oke. Ya, saya tidak memiliki klub DBL. Ya. Saya hanya menyediakan panggung. Tapi panggung ini multiplier-nya banyak. Multipliernya banyak. Satu, panggung saya juga besar. Ya. Dua, saya bisa mengembangkan dari sisi industrinya aparel, sepatu Ya. dan lain-lain. Yang sepatu basket paling laris di Indonesia kan sepatu saya, sepatu Aza kan. Betul. Kemudian mungkin bola yang paling banyak dipakai di Indonesia ya bola DBL karena pertandingan kita paling banyak kayak gitu. Iya. Pertandingan yang rutin ya. Yang rutin. Karena pelajar kan ya. Yang resmi. Gitu. Kemudian dari situ pelatih-pelatih jadi ada ribuan pelatih di DBL. Ada ribuan pelatih basket di Indonesia sekarang. Ribuan pelatih basket di Indonesia. Kemudian ada ribuan wasit baru. Ribuan wasit baru. Jadi kan Ini lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan semua. Iya. Dan nanti mungkin pelatih-pelatih ini nanti akan bikin akademi di daerahnya. Nah, Dan itu berarti dia punya karyawan. punya karyawan, punya penghasilan tetap. Jadi yang impact tidak langsungnya ini kan Kalau dulu kita kecil, cita-citanya orang mau jadi PNS ya. Iya. Sekarang nggak perlu lagi, jadi pelatihnya DBL aja. gitu. Lebih sejahtera gitu ya. Nah, itu Dan penting. industri basket ya. Itu pentingnya bikin panggung. Makanya saya bilang tadi adalah bagaimana caranya supaya Indonesia di Olimpiade itu sebenarnya itu sebanyak mungkin panggung. Karena panggung kalau kita misinya mencetak sebanyak mungkin atlet, pakai apa? Pakai apa? Ya pakai panggung. Hanya pakai panggung. Ya, percuma- Menarik minat. Iya, Minat akhirnya bakat tersalurkan di sana. kelihatan. Kan kelihatan ya. Iya. Free market lagi. Free market lagi. Siapa yang berprestasi, dia yang menonjol. Naik ke atas dan yang berprestasi nggak bisa diam karena di bawahnya muncul terus. Jadi dia akan terpressure terus untuk berkembang. Semoga podcast ini nyampe ke siapapun yang menjabat. Dan ide ini bisa dijadikan sebuah solusi bagi bangsa Indonesia ke depan supaya nggak dapat satu emas itu kayak oase gitu ya. Tapi Kita harus punya mimpi lebih tinggi. harus ya. Ya. Dengan cara yang realistis ya, bukan hanya saya punya mimpi tinggi tapi nggak tahu caranya. Dan menurut saya apa yang disampaikan Mas Asrul ini, kalau saya secara pribadi mungkin ini podcast olahraga saya pertama di channel Success Before 30. Biasanya saya undang ini kan entrepreneur semua. Sekarang kan banyak anak muda pengen bisnis olahraga, Mas.
Bisa jadi. Iya. Ya. Saya belum open aja ya di channel saya sendiri. Nanti waktunya ada gitu. Saya sendiri juga sudah pribadi masuk ke industri olahraga, guys. Jadi saya juga melihat bahwa sebagai mantan olahragawan kan, bahkan ya COVID pun yang menyembuhkan kita ini juga olahraga. Iya. Makanya saya bilang olahraga 100%. 100% menurut saya. Ya. Saya mau cerita satu. Kan kita ini juga olahraga. Iya. Makanya saya bilang olahraga 100%. 100%. Makanya saya bilang olahraga ini adalah obat paling murah. Menurut saya. Ya. Saya mau cerita satu, ini mungkin teman-teman bisa dijamkan ya. Ini saya belajarnya juga dari Australia, Mas. Iya. Jadi kenapa di sana anggaran olahraga dengan cara yang benar tadi begitu besar? Iya. Salah satu caranya adalah supaya tidak sakit. Supaya Jadi tidak begini, sakit. kan ada beban, kalau di Indonesia ada BPJS yang beban Iya. biaya kesehatan yang ini nggak akan Sangat turun. tinggi. Ini nggak akan turun. Semakin banyak penduduknya, ini akan semakin tinggi. Apalagi kalau penduduknya habit hidupnya jelek. Ini akan jadi beban anak cucu kita ke depan yang luar biasa. Apalagi online terus. Exactly. Iya. Terus kemudian di Australia itu saya ketemu dengan waktu itu Menteri Olahraga dan Rekreasi namanya. Menteri Olahraga dan Rekreasi. Di Australia Barat waktu itu. Yang Ada saya ketemu rekreasi. beberapa, tapi saya paling dapatnya waktu di Australia Barat di Perth itu. Dia bilang, apa tugas saya sebagai Menteri Olahraga dan Rekreasi? Tugas saya tidak ngurusi olahraga. Tugas saya adalah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Bukankah itu slogan kita? Bukan sesuatu yang baru. Itu slogan kita waktu kecil. Ya. Loh, jadi kenapa namanya Menteri Olahraga dan Rekreasi? Karena dia orientasinya adalah masyarakat, bukan atlet. Oh. Jadi tugas Kementerian Olahraga dan Mengolahragakan masyarakat. Ya, tugasnya adalah kalau ada kota kawasan baru, Betul. tugas dia adalah memastikan ada fasilitas olahraga di situ. Iya. Ada jogging tracknya nggak? Nggak ada, bangun. Ada lapangan sepak bolanya nggak ada, bangun. Ada taman untuk anunya nggak ada, bangun. Itu Kementerian Olahraga dan Rekreasi. Supaya masyarakat ini berolahraga. Kalau masyarakat ini berolahraga dan sehat, beban kesehatannya akan turun. Jadi anggaran pemerintah untuk BPJS harusnya bisa menurun. Bisa menurun. Kalau Ini masyarakatnya protokol sehat. kesehatan dari dalam. Iya, Bukan masker, bukan jaga jarak. bukan. Tapi our immune system. Iya. Dan ini kita ngomong udah lama banget ya. Iya dong. Jadi ini kan sudah diterapkan. Jadi Kementerian Olahraga sama sekali nggak ngurusin atlet kok di Australia. Ya. Itu urusannya AIS yang Australia Institute of Sport. Urusan federasi masing-masing juga. Betul. Nah kalau di Amerika kan tadi federasi hanya menampung kan.